Pemirsa, setelah 2 hari buron, pelaku pembunuhan pengemudi ojek online di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Ya, dari hasil pemeriksaan terungkap, motif pelaku ingin menguasai harta korban dengan cara berpura-pura menjadi penumpang. Pria berinisial RK tak berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Bogor. Ia sebelumnya sempat mencoba melarikan diri setelah merampok dan membunuh seorang pengemudi ojek online di kawasan Lewiliang. Kepada polisi, ia mengaku berpura-pura menjadi penumpang ojek online dengan tujuan menguasai harta bendanya. Ia merampas sepeda motor setelah menganiaya pengemudinya hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang di sebuah perumahan. Saat ditangkap polisi, pelaku sempat berusaha melarikan diri hingga terpaksa ditembak. Milik korban, karena setelah melakukan penusukan, motor korban dan HP korban diambil oleh pelaku. Pemirsa, sebuah warung kopi menjadi sasaran pencurian saat ditinggal karyawan untuk buang air besar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat pencurian tablet, ponsel, dan uang raib digasak pelaku. Pria berambut pirang ini terekam CCTV saat masuk ke sebuah warung kopi dan mencari barang berharga di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku lalu menggasak tablet, ponsel, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Usai beraksi, pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Diduga, pelaku memanfaatkan kondisi warkop yang sepi dan pegawainya tengah membuang air besar dengan menumpang di toilet tetangga. Dari sebelah habis buang air tadi, saya pulang ke sini kan saya mau haus lah, mau bikin minum. Udah ngeh tuh nyetep sama tas duit udah nggak ada nih. Saya telepon lah tuh HP-nya. Telepon ternyata udah nggak nyambung. Meski korban belum melapor kejadian ini, namun polisi tetap melakukan penyelidikan usai videonya viral. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku penganiayaan terhadap seorang nenek yang dituduh penculik anak di Cianjur, Jawa Barat berhasil diringkus oleh polisi. Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi meringkus A 50 tahun, satu dari 2 pelaku penganiayaan terhadap nenek Aisyah, 70 tahun, yang dituduh penculik anak di rumahnya Kampung Legok, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku termakan hasutan warga sekitar jika anaknya menjadi korban penculikan. Apalagi saat ini banyaknya isu penculikan anak. Tersulut emosi, pelaku langsung memukul nenek Aisyah di bagian wajah. Polisi turut menangkap AK 37 tahun di pemakaman wilayah Kecamatan Cibeber, Cianjur. AK merupakan provokator yang meneriaki korban sebagai penculik anak dan turut memukul korban sebanyak 3 kali. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Kami identifikasi pelaku berjumlah 2 orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban. Sebelumnya, nenek Aisyah menderita luka lebam di wajah dan leher usai menjadi sasaran amukan warga hingga dilakukan penganiayaan di Kampung Legok, Desa Bunikasi, Cianjur. Korban yang hendak ke rumah anaknya usai dari Sukabumi ini dianiaya beberapa warga lantaran dituduh sebagai penculik anak. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Icyan, iNews melaporkan. Pemirsa, anak seorang kepala desa terekam video amatir saat menganiaya warga di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, setelah videonya viral, pemuda tersebut akhirnya ditangkap oleh polisi. Viral di media sosial, seorang anak kepala desa menganiaya warga di Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi diduga karena pelaku tak terima ayahnya dikritik di media sosial. Setelah penganiayaan itu, korban langsung melakukan visum dan melapor ke polisi. Pelaku pun akhirnya ditangkap polisi. Namun saat diperiksa, pelaku justru mengaku kesal karena adiknya dicekoki minuman keras oleh korban di sebuah kafe. Cekcok dan penganiayaan terjadi setelah pelaku mendatangi rumah korban.
Meski sudah ada proses mediasi antara korban dan pelaku, polisi tetap menindaklanjuti kasus ini. Tersangka datang ke rumahnya korban, ada sedikit cekcok mulut di situ, lalu terjadilah pemukulan sesuai penganiayaan yang terjadi di dalam video yang beredar dan viral di media sosial. Pelaku kini dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ayus melaporkan. Pemeriksa polisi dan tim KNKT menyelidiki kasus kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Hasil penyelidikan sementara, kecelakaan terjadi diduga akibat masalah rem pada bus. Tim Gabungan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi dan Korlantas Mabes Polri masih menyelidiki kasus kecelakaan bus yang menewaskan 12 orang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Olah TKP digelar dengan memeriksa badan bus maupun kondisi jalan. Petugas menggunakan alat pemindai 3 dimensi berteknologi laser untuk merekonstruksi adegan kecelakaan. Hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan terjadi akibat rem tidak berfungsi saat bus melintasi turunan tajam. Pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya bus menghantam pagar tembok rumah warga. Dari kondisi jalan ya memang agak sedikit terlalu tinggi, nah itu juga mempengaruhi terhadap reaksi daripada pengemudi. Saat ini polisi telah mengamankan sopir dan kernet bus untuk diperiksa. Mereka pun telah menjalani tes urin. Sementara beberapa korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, video sejumlah petugas perhutani di Blora, Jawa Tengah mengejar pelaku illegal logging sambil mengeluarkan tembakan 2 kali viral di media sosial. Akibatnya para pelaku illegal logging lari kocar kacir dan meninggalkan motor serta 3 batang kayu jati hasil curian. Petugas Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Randu Blatu mengejar pelaku illegal logging di hutan wilayah RPH Ngampel, BKPH Banyu Urip, Blora, Jawa Tengah. Bahkan petugas sempat melepaskan tembakan 2 kali hingga viral. Akibatnya, para pelaku illegal logging lari kocar kacir dan meninggalkan motor serta 3 batang kayu jati hasil curian yang sudah dipacok dan siap dijual. Pada saat mereka akan melakukan perlawanan, kami lakukan tembakan peringatan, dan itu kaitannya dengan SOP penggunaan SEMPI, ya, peringatan, dan pada saat dilakukan tembak peringatan, mereka melarikan diri. Kami tetap berupaya untuk melakukan pengejaran. Saat penggerebekan, petugas perhutani hanya berjumlah 4 orang, sementara pelaku berjumlah 9 orang. Seluruh barang bukti kini diamankan di TKP Perhutani, KPH Randu Blatu. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.